Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita saksikan kuasa kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam pekerjaan Allah di program Kuasa Kebenaran Channel pada saat ini. Saudara, kita akan membahas dua pertanyaan yang ditanyakan minggu lalu, yaitu pertama adalah pertanyaan pertama, mengapa maut berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa menurut Roma pasal 5 ayat 15. Kemudian pertanyaan kedua, saudara, apakah sekarang ini ada kebangkitan? Saudara, sebelum kita akan membahas kedua pertanyaan ini, mari kita satu dalam doa. Abah, ya Bapa yang ada di surga, kepada kami menghadap Dikau Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur di mana kami dapat berjumpa kembali dalam program Kuasa Kebenaran pada saat ini, di mana untuk menjalankan pekerjaan-Mu, dan biarlah Bapa pemberitaan kebenaran pada saat ini jadi atas kuasa dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa sekiranya memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 15, ya. Dalam terjemahan Indonesia United dikatakan begini, saudara. Roma pasal 5 ayat 15. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Kemudian saudara, dalam Ibrani 9 ayat ke-27 dalam terjemahan Indonesia King James, New King James dikatakan begini, saudara. Ibrani 9 ayat ke-27. Tetapi sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada saat ini yaitu sengat atau bisa daripada maut adalah dosa. Itu saudara bisa membacanya dalam 1 Korintus 15 ayat ke-56a. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas pertanyaan minggu lalu. Pertanyaan pertama adalah, mengapa maut berkuasa dari Adam sampai kepada zaman Musa menurut Roma pasal 5 ayat ke-15. Saudara, jawabannya adalah ayat ke-15, di mana kenapa maut berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa? Karena jawabannya, saudara, pada waktu itu tidak ada pengharapan bagi manusia mau dibangkitkannya. Tidak ada, saudara. Ya, tidak ada pengharapan manusia itu dibangkitkan. Yang kedua, saudara, tidak ada satu manusia pun yang dapat berkuasa membangkitkan manusia yang lain. Itulah sebabnya melalui Rasul Paulus dijelaskan bahwa maut berkuasa dari Adam sampai kepada Musa. Pertanyaan berikut adalah, saudara, mengapa maut berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa? Karena pada waktu itu, saudara, hukum itu, ya, tidak ada satu manusia yang dapat merencanakan sesuatu, ya, kebangkitan bagi umat manusia. Nah, sebelumnya, saudara, sebelum Paulus berbicara itu, maka Allah telah mengajarkan dalam Kejadian 3 ayat ke-15, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Allah telah menggantikan posisi Adam, ya, yaitu Kejadian 3 ayat ke-15, yaitu benih perempuan ini, ya. Benih perempuan ini yang akan merembukan kepala daripada benih ular, dalam arti bahwa, saudara, bahwa ular itu akan dikalahkan oleh benih perempuan ini. Siapakah benih perempuan ini? Itu dijelaskan oleh Paulus dalam Roma pasal 5 ayat ke-15. Saudara, mari kita baca Roma pasal 5 ayat ke-15. Jawaban daripada mengapa maut berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Roma pasal 5 ayat ke-15, ya, dikatakan begini, saudara. Ya, ayat 15. Tetapi karunia Allah, ya, sekali lagi, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jikalau karena pelanggaran satu orang, banyak orang yang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, manusia tidak bisa dibangkitkan pada zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang bisa mampu untuk bangkit. Mengapa? Karena semua manusia telah berdosa, mulai dari Adam sampai kepada Musa. Dan berikutnya, saudara, tidak ada pengharapan kehidupan, ya, kebangkitan
dari Adam sampai kepada Musa. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam Roma pasal 5 ayat ke-15, ketika anugerah Allah, saudara, kata anugerah Allah dalam bahasa Yunani-nya adalah karisma. Karisma itu asal katanya atau akar katanya, saudara, dari kata karis. Karis adalah kasih karunia atau belas kasihan Allah, rahmat. Nah, karena rahmat Allah, saudara, kita ya dapat dibangkitkan. Mulai dari Adam sampai kepada Yesus datang pada kali yang kedua. Pertanyaannya, saudara, mengapa Yesus harus membangkitkan, mengalahkan maut? Karena Adam jatuh ke dalam dosa dan Adam tidak memiliki pengharapan untuk dibangkitkan. Itulah sebabnya Kejadian 3 ayat ke-15, Allah bicara kepada setan, benih perempuan ini akan merembukan kepalamu, dalam arti bahwa setan akan dikalahkan oleh benih perempuan. Siapakah benih perempuan itu? Dijelaskan oleh Paulus, saudara, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-47, adalah harus ada satu manusia dari sorga yang turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang fana, yang datang, yang dari tanah, yaitu Adam. Yaitu siapakah manusia yang datang dari sorga itu? Yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya, saudara? Dalam Yohanes 1 ayat ke-17, bahwa Yesus datang membawa anugerah dan kebenaran. Dan saudara, kemudian bagaimana caranya dia datang? Yaitu firman menjadi manusia. Dan dijelaskan oleh Yohanes 1 ayat ke-14, logosar. Logosar itu berarti firman telah menjadi badan, atau firman telah menjadi manusia. Untuk apa? Supaya kita dapat dibangkitkan. Ya, Yesus mati, saudara, dan dia mengalahkan maut. Bagaimana cara dia mengalahkan maut? Dia bangkit. Kenapa dia harus bangkit? Karena dia mati bukan dosanya dia mati, tetapi dosa manusia yang dari Adam sampai kepada hari ini kepada kita. Dan ketika dia tidak berdosa, iblis tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus dalam alam maut, maka alam maut tidak bisa berkuasa menahan Yesus. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal 2 ayat ke-14, bahwa Yesus harus menghilangkan maut itu, menyatakan hapus maut itu. Itulah sebabnya, saudara, dalam Wahyu pasal 1 ayat ke-18, alam maut dan kunci alam maut itu dikuasai oleh Yesus, bukan lagi iblis. Oleh sebab itu, saudara, Paulus katakan dari akhir pembicaraan kita pada saat ini dalam Roma pasal 5 ayat ke-21. Saudara, dikatakan Roma pasal 5 ayat ke-21 dikatakan begini, saudara. Ya, Roma pasal 5 ayat ke-21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian anugerah akan berkuasa melalui pembenaran, melalui pembenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita itu. Oleh sebab itu, saudara, semua manusia akan dibangkitkan. Dan pertanyaan kedua, saudara, apakah ada kebangkitan sekarang? Karena waktu membatasi kita, maka pertanyaan kedua kita akan jelaskan minggu depan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar sabda kebenaran firman-Mu, menggugah, menjelaskan kepada kami bahwa kami memiliki pengharapan kehidupan yang kekal ketika kami melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman ini Bapa termeterai dalam hati kami dan membawa kami menuju surga yang kekal. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya di 0853 4042 9873. Terima kasih.